Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah pasal yang ke-19. Kisah para Rasul, kita akan membaca dari pasal 19 ayat pertama sampai dengan 7 bergantian. Pertama saya, saudara, kedua dan ketujuh kita akan baca bersama. Dari Kisah pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7 yang akan kita baca secara bergantian. Saya pertama, saudara kedua, ketujuh kita akan baca bersama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bersama, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara, kita sudah membaca apa yang menjadi bagian perenungan kita di malam hari ini. Kita boleh melihat ada satu tempat di mana saat itu ketika Apolos masih berada di Korintus, Paulus sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Dan di situ Paulus mendapatinya beberapa orang yang disebut murid, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, ada satu pertanyaan yang Paulus tanyakan kepada ke-12 murid yang ditemui di Efesus itu. Pertanyaannya demikian yang sudah kita baca tadi. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya, saudara? Ada satu bagian mungkin apa yang menjadi bidang Anda, apa yang sudah saudara lakukan dari waktu ke waktu. Misalkan orang warehouse, ataupun nurse, ataupun hal yang lain yang sudah menjadi bagian di mana Anda sudah geluti dan Anda sudah pahami dan mengerti, saudara. Jikalau saudara ketemu orang lain yang saat itu juga menjadi orang yang mungkin membantu di bagian Anda, atau masuk kerja di bagian di mana saudara ada, saudara akan lebih bisa mendeteksi kekurangan-kekurangan yang orang tersebut miliki. Dan di sinilah saudara kita boleh melihat setelah Paulus ada di tengah-tengah mereka, berinteraksi dengan mereka, yang dilemparkan adalah pertanyaan, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Adakah di sini Paulus mendeteksi bahwa dengan pertanyaan itu Paulus berpikiran bahwa orang-orang yang disebut murid ini memang belum menerima Roh Kudus, sehingga pertanyaan itu dilemparkan kepada mereka, dan jawab mereka, "Belum." Murid-murid itu menjawab, "Belum." Bahkan dikatakan, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ternyata bukan hanya mereka belum menerima Roh Kudus, mereka belum mendengar.
jikalau ada Roh Kudus, saudara. Dan disinilah saudara sebagai orang yang memang lebih dewasa, lebih peka melihat keadaan. Seringkali kita juga dengan kedewasaan kita bisa menjadi tidak dewasa, saudara. Apa yang saya maksudkan? Jikalau saudara punya pengalaman lebih dan melihat orang lain yang memiliki kekurangan di dalam pengalaman, adakah saudara juga mau menjadi seorang penasihat yang baik? Adakah saudara menjadi seorang penolong yang baik untuk membantu, untuk mengangkat seseorang yang tidak atau kurang, bahkan tidak tahu menahu itu, untuk menjadi bagian yang boleh akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, misalkan bisa nyetir forklift dengan lancar, dengan tidak berbahaya, saudara. Atau seringkali saudara biarkan, biar jatuh itu. Saya tahu pasti bakal jatuh. Pasti kalau begitu pasti bakal dapat kena tiket dari inspektor, saudara. Tapi di sini Rasul Paulus melihat ada kekurangan saat itu yang terjadi di antara ke-12 murid itu. Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, belum. Bahkan akhirnya dikatakan, kami belum tahu apa itu Roh Kudus. Tapi di sini saudara, Paulus kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan ayat yang 3. Kalau demikian, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Setelah tadi Rasul Paulus bertanya, yang pertama, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dan di situ mereka menjawab dengan baptisan Yohanes. Saudara, kalau kita boleh sejenak mengingat apa yang terjadi di dalam satu urutan Alkitab, Yohanes di situ memang sebagai utusan Tuhan. Kalau kita baca, dia muncul duluan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan di sini kita juga boleh melihat setelah menjawab bahwa mereka belum menerima Roh Kudus, bahkan lebih jelasnya lagi mereka belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kemudian Paulus melanjutkan dengan pertanyaan, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Saudara, kalau kita kembali juga membaca apa yang sudah kita renungkan minggu lalu, di situ ada satu peristiwa di mana ada seorang yang bernama Apolos yang juga dipakai Tuhan. Tetapi dia hanya tahu sampai dengan baptisan Yohanes. Dari pasal yang ke-18 ayat ke-26, saudara. Ternyata di bagian awal daripada kehidupan jemaat dan pertumbuhannya itu, ada bagian-bagian yang memang kita bisa melihat tidak begitu lengkap apa yang mereka dapatkan di dalam informasi iman mereka. Sehingga dengan judul kelengkapan iman saat ini, saudara, seperti ini juga sebetulnya setiap kali kita boleh bersekutu. Adakah saya sebetulnya sudah mengetahui banyak hal? Adakah saya sebetulnya masih bisa belajar seperti Bang Bastian minggu kemarin juga ingatkan, saudara? Ada satu kesempatan yang baik bagi saya sebetulnya, saling untuk diisi, saling untuk juga boleh dibangun, saling untuk boleh didorong dengan satu tujuan untuk kita juga bertumbuh sebagai jemaat Tuhan, untuk kesatuan di dalam kasih Tuhan. Sehingga dari sini kita boleh melihat akhirnya setelah Paulus bertanya dengan baptisan manakah, dia katakan dengan baptisan Yohanes. Kemudian di situ di ayat yang keempat, Paulus menjelaskan baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Baptisan Yohanes Tuhan pakai di saat itu untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Tetapi saat ini Rasul Paulus sudah memasuki di mana Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Yohanes sudah datang. Dia sudah dilahirkan, dia sudah mati menjadi tebusan bagi dosa manusia, dan dia juga sudah mencurahkan Roh Kudus yang